Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga beliau, para sahabat, dan kita semua yang insya Allah tetap istiqomah mengikuti jejaknya. Saudaraku, semoga setiap langkah yang engkau ambil hari ini Allah limpahi dengan keberkahan. Semoga setiap beban di hatimu Allah ringankan, dan setiap ujian yang engkau pikul Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidup ini terlalu berat? Pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa aku yang selalu berdoa, aku yang selalu berusaha taat, justru diberi cobaan yang begitu besar? Mungkin engkau pernah kehilangan orang yang engkau cintai. Mungkin engkau pernah dihina, ditinggalkan, atau gagal meraih cita-cita. Dan kadang hati kecil bertanya, apakah Allah marah padaku? Apakah Allah benci kepadaku? Hari ini, mari kita renungkan bersama. Sesungguhnya ujian hidup bukanlah tanda Allah membenci kita. Justru ujian adalah tanda cinta Allah. Karena dengan ujian, Allah ingin membersihkan kita, mengangkat derajat kita, dan mendekatkan kita kepadanya. 1. Ujian adalah bukti cinta Allah. Saudaraku, seringkali kita salah paham tentang ujian. Saat musibah datang, hati kita berbisik, apakah Allah benci padaku? Apakah Allah meninggalkanku? Padahal, justru sebaliknya. Ujian adalah tanda bahwa Allah masih peduli, masih memperhatikan, dan masih ingin kita lebih dekat dengannya. Rasulullah bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah. Siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini memberi pesan penting, ujian adalah bukti cinta, bukan kebencian. Sama seperti seorang guru yang memberikan ujian hanya kepada murid yang siap naik kelas. Murid yang tidak pernah diuji, selamanya akan tetap di tempat yang sama. Begitu pula kita, jika Allah ingin kita naik derajat iman, maka ujian pasti datang mengetuk. Mari kita lihat kehidupan para nabi. Nabi Muhammad sendiri, kekasih Allah, hidupnya penuh ujian. Sejak kecil beliau yatim, lalu ditinggal ibunya, hidup sederhana dalam kemiskinan, dan ketika menjadi rasul, beliau dihina, dilempari, bahkan diusir dari kampung halamannya. Apakah itu tanda Allah membenci beliau? Tidak. Justru itulah tanda cinta Allah yang ingin menjadikan beliau teladan sepanjang zaman. Nabi Ayub, alaihissalam pun diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta dan anak-anaknya. Namun beliau tetap sabar, tetap berzikir, tetap bersyukur. Dan Allah mengabadikan kesabarannya dalam Al-Quran, agar menjadi pelajaran bagi kita. Saudaraku, jika orang-orang yang dicintai Allah justru diuji begitu berat, maka ketika kita diuji, jangan buru-buru merasa Allah membenci. Justru itu tanda Allah memilih kita untuk didekatkan kepadanya. Ilustrasinya sederhana. Bayangkan seorang ayah yang melatih anaknya berenang. Kadang sang ayah melepaskan anaknya sebentar di tengah kolam. Anak itu mungkin panik, merasa ditinggalkan. Padahal sang ayah memperhatikannya dengan penuh kasih sayang, siap menolong kapan saja. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tapi agar anaknya bisa lebih kuat dan mandiri. Begitu pula Allah. Ia mungkin melepaskan kita sebentar dalam ujian, agar kita belajar berenang dalam kehidupan, agar kita lebih kuat, bukan karena Allah membenci. Saudaraku, ujian itu seperti api bagi emas. Api tidak merusak emas, justru memurnikannya. Demikian pula ujian, ia tidak menghancurkan kita, tetapi membersihkan hati, menguatkan iman, dan memurnikan jiwa. Maka jika hari ini engkau merasa hidup penuh ujian, jangan berpikir Allah membencimu. Katakan pada dirimu sendiri, Allah sedang mencintaiku. Allah sedang mendidikku. Allah ingin aku naik kelas dalam iman. 2. Ujian menghapus dosa. Saudaraku, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Kita bukan malaikat yang selalu taat, dan bukan nabi yang dijaga dari kesalahan. Kita sering lalai dalam sholat,
sering tergelincir dengan lisan, mata, atau hati yang tak terjaga. Dosa-dosa itu menumpuk, menjadi beban yang kelak harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Namun Allah yang Maha Penyayang tidak ingin hambanya kembali dalam keadaan kotor. Maka Allah memberikan banyak jalan untuk membersihkan dosa, dengan taubat, dengan istighfar, dengan amal saleh, bahkan dengan ujian hidup. Rasulullah bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, meskipun hanya sekadar duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karena musibah itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan, saudaraku, hanya duri kecil saja sudah menjadi penghapus dosa. Lalu bagaimana dengan sakit panjang yang engkau sabar menjalaninya? Bagaimana dengan kehilangan besar yang membuat hatimu menangis? Bagaimana dengan masalah hidup yang engkau hadapi dengan ikhlas? Semua itu adalah penghapus dosa yang jauh lebih besar. Mari kita renungkan dengan ilustrasi sederhana. Bayangkan baju putih yang terkena noda. Agar bersih kembali, ia harus dicuci, digosok, bahkan kadang harus direndam lama. Prosesnya melelahkan, tapi hasilnya indah. Baju kembali bersih. Begitulah jiwa kita. Dosa-dosa adalah noda, dan ujian adalah cucian dari Allah agar jiwa kita kembali bersih. Ada sebuah kisah yang sering menggugah hati. Seorang sahabat Nabi sakit keras hingga tubuhnya melemah. Orang-orang bertanya-tanya, mengapa orang yang rajin ibadah, rajin beramal, justru sakit begitu berat? Rasulullah menjawab bahwa sakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah, karena setiap rasa sakit yang ia rasakan sedang menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana dedaunan kering yang berguguran tertiup angin. Saudaraku, mungkin engkau pernah merasakan sakit yang membuatmu sulit tidur, atau masalah hidup yang membuatmu menangis setiap malam. Yakinlah, tidak ada yang sia-sia. Setiap rasa sakit itu sedang membersihkanmu dari dosa. Setiap air mata itu sedang mencuci jiwamu dari noda lama. Allah berfirman dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Ayat ini menjelaskan bahwa musibah kadang hadir karena dosa kita, tetapi justru dengan itu Allah menghapus dosa, dan bahkan sebagian besar lainnya Allah ampuni tanpa kita sadari. Betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Saudaraku, jika kita tidak dibersihkan di dunia dengan ujian, maka dosa itu bisa jadi akan dibersihkan di akhirat dengan azab. Tentu jauh lebih baik jika Allah membersihkan kita di dunia dengan ujian yang sementara, daripada membersihkan kita di akhirat dengan siksaan yang jauh lebih berat. Maka janganlah bersedih ketika diuji. Katakan dalam hatimu, "Alhamdulillah, ini adalah cara Allah membersihkan aku. Aku tidak ingin kembali kepadanya dalam keadaan kotor." Seorang ulama pernah berkata, musibah di dunia itu ibarat sabun yang membersihkan dosa. Sakit memang saat digosok, tapi tanpa sabun itu, pakaian tidak akan bersih. Begitulah ujian, terasa pahit, tapi penuh manfaat bagi jiwa kita. Saudaraku, setiap ujian adalah pembersihan. Setiap luka adalah penghapusan dosa. Setiap kesedihan adalah cara Allah mengembalikan kita kepadanya dalam keadaan suci. Maka bersabarlah, karena ujianmu hari ini sedang membersihkan jalanmu menuju surga. 3. Ujian meninggikan derajat. Saudaraku, pernahkah engkau bertanya dalam hati, mengapa orang yang saleh justru sering mendapat ujian berat? Padahal mereka rajin ibadah, lisannya terjaga, hidupnya penuh amal kebaikan. Bukankah seharusnya Allah mudahkan hidup mereka? Pertanyaan ini wajar, karena kadang kita mengira bahwa taat berarti hidup tanpa cobaan. Namun, justru ujian seringkali menjadi tanda bahwa Allah sedang ingin meninggikan derajat seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah, apabila mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Barang siapa ridha, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengajarkan bahwa ujian bukan hanya penghapus dosa,
tapi juga cara Allah mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ada orang-orang yang sudah bersih dari dosa, tapi derajat mereka di sisi Allah belum sampai pada kedudukan yang Allah inginkan. Maka Allah berikan ujian, agar dengan kesabaran itu, mereka layak berada di tempat yang lebih mulia. Mari kita lihat kisah Nabi Yusuf, alaihi salam. Beliau adalah nabi yang penuh ujian sejak muda. Dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah hingga masuk penjara bertahun-tahun. Namun dari semua itu, Allah mengangkat beliau menjadi penguasa Mesir yang bijaksana, sekaligus hamba yang mulia di sisinya. Tanpa ujian, derajat itu tidak akan pernah dicapai. Begitu pula Nabi Ayub, alaihi salam. Beliau diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan harta, bahkan anak-anaknya wafat. Namun beliau tetap sabar, tetap mengingat Allah, tetap bersyukur. Dan dengan kesabaran itu, Allah angkat derajatnya begitu tinggi, menjadi teladan sepanjang zaman tentang arti sabar sejati. Saudaraku, demikian pula dengan kita. Kadang Allah memberikan ujian bukan karena dosa, tapi karena cinta. Allah ingin kita naik kelas. Ibarat seorang murid yang diberi soal sulit bukan karena ia bodoh, tapi karena gurunya tahu ia mampu, dan ingin mengantarkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ada sebuah kisah nyata dari seorang ulama besar. Beliau difitnah, dipenjara, dijauhi oleh sebagian orang. Namun beliau tidak pernah berhenti menulis, mengajar, dan beribadah. Kini, nama beliau harum sepanjang zaman. Ilmunya dibaca jutaan orang, doanya terus mengalir pahalanya, dan derajatnya di sisi Allah begitu tinggi. Semua itu adalah buah dari kesabaran dalam ujian. Saudaraku, jika hari ini engkau merasa diuji begitu berat, jangan buru-buru berprasangka buruk. Bisa jadi engkau sedang disiapkan untuk derajat yang lebih tinggi. Mungkin engkau merasa kecil di mata manusia, tapi di mata Allah engkau sedang naik kelas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 155-157. Dan sungguh, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini memberi kabar gembira. Ujian bukanlah akhir, tapi awal dari keberkahan, rahmat, dan petunjuk. Ilustrasinya begini, bayangkan sebuah tangga menuju puncak. Setiap anak tangga adalah ujian. Jika kita bersabar, kita naik satu tangga lebih tinggi. Jika kita terus bersabar, kita sampai di puncak. Demikian pula hidup kita. Ujian adalah anak tangga menuju derajat mulia di sisi Allah. Saudaraku, jangan iri melihat orang lain yang tampak tenang tanpa ujian. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan derajat yang lebih tinggi untukmu, melalui kesabaranmu menanggung cobaan. Maka ketika ujian datang, katakanlah pada dirimu, ini bukan karena Allah membenciku. Ini karena Allah ingin mengangkatku lebih dekat kepadanya, lebih tinggi di sisinya. 4. Ujian mengingatkan agar kembali. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini sering kali terlena. Ketika rezeki lapang, tubuh sehat, keluarga harmonis, kadang hati kita lalai. Solat mulai ditunda-tunda, zikir jarang diucapkan, doa terlupakan. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk membangun mimpi, sampai lupa membangun hubungan dengan Allah. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, menurunkan ujian. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengembalikan kita kepadanya. Allah ingin hati kita sadar, bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan, semua yang kita kejar hanyalah fana, dan hanya Allah tempat kita kembali. Allah berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 21. Dan sungguh, kami timpakan kepada mereka sebagian azab yang dekat, di dunia, sebelum azab yang lebih besar, di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudaraku, perhatikan ayat ini. Allah katakan bahwa musibah di dunia adalah isyarat cinta,
sebuah alarm agar kita kembali sebelum terlambat. Jika Allah biarkan kita larut dalam kelalaian tanpa ujian, itu jauh lebih berbahaya. Karena berarti Allah membiarkan kita melangkah ke arah kebinasaan tanpa peringatan. Ada kisah tentang seorang saudagar kaya raya. Hidupnya penuh kemewahan, hartanya berlimpah, namun ia lalai dari ibadah. Sholatnya sering terlewat, sedekah jarang ia keluarkan. Hingga suatu hari Allah menurunkan ujian, perusahaannya bangkrut, hartanya habis. Di saat itulah ia kembali ke masjid, meneteskan air mata dalam sujud, kembali mengingat Allah. Bangkrutnya bukan akhir, tapi justru awal dari hidup yang lebih dekat kepada Allah. Begitu juga seorang hamba yang diuji dengan sakit. Saat sehat ia jarang berdoa. Namun ketika tubuhnya lemah, barulah ia menengadahkan tangan, memohon kesembuhan. Bukankah sakit itu akhirnya membuatnya kembali kepada Allah? Maka sakit itu sesungguhnya rahmat, meski bentuknya tampak pahit. Saudaraku, ujian adalah tanda Allah masih peduli. Ibarat seorang ibu yang melihat anaknya bermain terlalu jauh ke jalan raya, ia akan segera memanggil, bahkan menegur dengan keras agar anak itu kembali. Apakah teguran itu tanda benci? Tidak. Justru itulah tanda sayang. Begitulah Allah. Ia turunkan ujian sebagai panggilan. Wahai hambaku, kembalilah kepadaku. Jangan terlalu jauh. Jangan terlalu sibuk dengan dunia. Jangan lupakan aku. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman baginya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hamba, maka Allah tahan dosanya hingga pada hari kiamat Allah akan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadits ini menegaskan bahwa ujian di dunia adalah kebaikan. Itu tanda Allah tidak ingin menunda sampai akhirat. Allah ingin kita sadar sekarang juga, agar kita punya kesempatan bertaubat sebelum terlambat. Ilustrasinya begini, saudaraku, bayangkan ada seseorang yang tidur pulas di rumahnya, padahal api mulai membakar dinding. Tetangganya segera mengetuk pintu keras-keras, bahkan memecahkan jendela agar ia terbangun. Apakah itu tanda benci? Tidak. Itu tanda peduli. Begitulah ujian. Ia mengetuk hati kita keras-keras, agar kita tidak hangus dalam lalai. Maka jangan pernah salah sangka. Jika engkau diuji, itu berarti Allah sedang berkata lembut, aku merindukan sujudmu, aku merindukan doamu, aku merindukan hatimu yang ikhlas. Kembalilah padaku. Saudaraku, bukankah lebih baik kita kembali dengan cinta, sebelum kita dipanggil dengan ujian? Namun jika ujian sudah datang, sambutlah dengan sabar. Karena itu tanda bahwa Allah masih menginginkan kita kembali pada jalannya. 5. Ujian adalah ladang pahala. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering berpikir bahwa pahala hanya datang dari ibadah yang kita lakukan, sholat, puasa, sedekah, atau membaca Al-Quran. Memang benar, semua itu adalah sumber pahala. Namun ada satu amal istimewa yang Allah janjikan pahalanya tanpa batas, yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Subhanallah, pahala tanpa batas. Tidak ada angka yang menyertainya. Jika sholat dilipat gandakan 10 kali lipat, sedekah bisa sampai 700 kali lipat, maka sabar diberi pahala tak terhingga. Mengapa? Karena sabar adalah bukti penyerahan diri total kepada Allah. Saudaraku, setiap kali engkau menahan amarah saat dihina, engkau sedang menanam pahala. Setiap kali engkau tersenyum meski hatimu sakit, engkau sedang menulis pahala di sisi Allah. Setiap tetes air mata yang jatuh karena engkau rida dengan takdir Allah, semuanya akan Allah ganti dengan pahala yang nilainya tak bisa dihitung oleh malaikat. Ada sebuah kisah menyentuh hati. Seorang ibu kehilangan anak yang paling ia cintai. Hatinya hancur. Ia menangis siang dan malam. Namun di sela air matanya ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Aku rida dengan ketentuan MU. Rasulullah pernah bersabda,
Tidaklah seorang hamba ditimpa musibah lalu ia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberinya pahala dan mengganti musibah itu dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sabar itu bukan pasrah tanpa usaha. Sabar adalah menerima takdir Allah dengan hati ikhlas, sambil tetap berusaha mencari jalan keluar terbaik. Itulah mengapa sabar bernilai tinggi. Karena sabar menuntut pengendalian diri, pengorbanan, dan keteguhan hati. Mari kita lihat ilustrasi sederhana. Ada dua orang yang sama-sama ditimpa musibah. Yang pertama mengeluh, marah, menyalahkan keadaan. Yang kedua sabar, tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berhusnudzon kepada Allah. Musibahnya sama, sakitnya sama, tapi pahala yang Allah catat berbeda jauh. Yang sabar mendapat pahala tanpa batas. Yang mengeluh kehilangan kesempatan emas. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan kegelisahan hati, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, bahkan kegelisahan hati pun bernilai pahala jika engkau hadapi dengan sabar. Betapa luasnya kasih sayang Allah. Betapa setiap detik kesabaran kita dihitung dengan teliti. Ada kisah nyata dari seorang ayah yang diuji dengan kehilangan pekerjaan. Ia berbulan-bulan mencari nafkah tanpa hasil. Namun ia tetap bangun malam, tetap sholat, tetap sabar menghadapi anak-anaknya yang bertanya, Ayah, kapan kita bisa makan enak lagi? Air matanya jatuh, tapi ia jawab dengan lembut, sabar ya, nak, Allah pasti beri jalan. Dan benar, beberapa waktu kemudian Allah bukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka. Itulah balasan kesabaran, pahala besar, pertolongan nyata. Saudaraku, dunia ini sebentar, ujian pun sebentar, tapi pahala sabar adalah abadi. Di akhirat kelak, orang yang sabar akan dipanggil dengan panggilan khusus. Sesungguhnya pada hari ini aku balas orang-orang yang sabar dengan pahala tanpa batas. Maka jangan sia-siakan ujianmu dengan keluhan. Jadikan ia ladang pahala. Katakan dalam hatimu, Ya Allah, aku ridha. Aku yakin engkau menyiapkan pahala tanpa batas untukku. Saudaraku, ujian itu pahit di dunia, tapi manis di akhirat. Ujian itu berat di hati, tapi ringan di timbangan amal. Ujian itu menyakitkan di jalan, tapi indah di tujuan. Maka sambutlah setiap ujian dengan sabar, karena di baliknya ada ladang pahala yang tidak terbatas luasnya. Ya Allah, jadikanlah setiap ujian kami sebagai tanda cinta MU. Bersihkanlah hati kami dari dosa. Angkatlah derajat kami dengan kesabaran. Dan bimbinglah kami agar selalu kembali kepada MU. Saudaraku, jangan pernah mengira bahwa Allah benci ketika engkau diuji. Justru ujian adalah bukti bahwa Allah sayang. Ia ingin engkau lebih dekat, lebih kuat, lebih bersih, dan lebih tinggi derajatnya. Maka sambutlah ujian dengan sabar, karena di baliknya ada cinta Allah yang begitu besar. Saudaraku, tuliskan di kolom komentar doa terbaikmu hari ini, agar saudara-saudaramu bisa mengaminkan. Jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus bersama dalam majelis ilmu ini, saling menguatkan di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.